Ceramah Rhoma Irama di kandang Habib Bahar dibanjiri provokasi. Suasana semalam di kandang Habib Bahar bin Smith saat ceramah Rhoma Irama dipenuhi dengan ketegangan namun berbinar dengan keberanian. Saat menyampaikan ceramah, Rhoma Irama menegaskan sikapnya yang tidak takut dan tidak gentar untuk menghadapi kemungkaran dan menyerukan kebenaran di tengah komunitas. Namun, situasi menjadi tidak nyaman ketika acara tersebut dibanjiri provokasi, dengan kejadian seorang yang tidak dikenal melempari batu ke arah panggung. Rhoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi penyusup mengganggu acaranya Bang Haji Rhoma Irama. Bagaimana nggak marah klan Ba'alawi karena daerah yang dianggap kekuasaannya diacak-acak oleh Bang Haji Rhoma Irama. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini memberikan pencerahan tausiah di wilayah yang konon ini wilayahnya Muhyiddin Bahar Smith. Dalam orasinya yang ramai didatangi orang ini, tiba-tiba ada seorang penyusup ini melempar Bang Haji Rhoma Irama. Suasana menjadi kisruh dan hampir saja terjadi kesemrawutan. Ini ulah-ulah orang yang nggak punya akal, bisa dikatakan ini menjurus kriminal. Kalau ketahuan orangnya dan ada orang yang melaporkan saat si penyusup ini melempar ke arah panggung ketika Bang Haji Rhoma Irama memberikan tausiah, ini bisa dilaporkan, ini bisa menjadi kasus yang besar. Bahkan ini kalau nanti misalnya ini ketangkap orangnya, terus kemudian diselidiki siapa yang menyuruh, apakah inisiatifnya sendiri ataukah suruhan orang lain, dan seterusnya, ini akan berbuntut panjang. Kapan para muhibin ini sadar yang dicerahkan ini adalah bangsa kita sendiri, orang pribumi, supaya tidak lagi dijajah pikirannya, dijajah imannya oleh klan yang selama ini mengaku dzurriyyahnya Nabi. Ini bolak-balik dari serentetan dakwah Bang Haji Rhoma Irama ke hampir keliling ke seluruh Indonesia. Ini beliau ini dengan yakin selalu mengatakan bahwa habaib ini seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa bukan keturunannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan tausiahnya yang semua orang yang datang ke acaranya Bang Haji, tentu semuanya akan mendapatkan satu titik terang bahwa selama ini keyakinan masyarakat kepada Ba'alawi ini keliru dan tidak harus dipercaya sekarang. Karena dari yang kita ketahui dan masyarakat umum tahu, selama ini kalau ngaji seperti itu, mengunggulkan nasabnya, suruh menghormati mereka, kemudian menceritakan engkong-engkongnya, nenek moyangnya yang super luar biasa, karomah kewaliannya. Padahal ini bohong belaka. Jadi malam itu Bang Haji Rhoma Irama ini mengadakan biasalah safari tausiah dakwah kepada masyarakat, ini di wilayah yang kebetulan dikatakan katanya wilayahnya Bahar Smith yang pengikutnya banyak. Tapi Bang Haji Rhoma Irama kita acungi jempol dengan keyakinannya, dengan keteguhannya, dia tetap menyampaikan kebenaran. Karena orang-orang yang berakal, yang berpikiran waras, dan kemudian meneliti siapa nasab Ba'alawi sebenarnya akan tahu dan akan sadar. Dengan sendirinya akan meninggalkan klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi, cucu bodong, cucu palsu, aspal. Bahkan nasabnya katanya dicantolkan. Dicantolkan ke tiang jemuran. Singkatnya, ayo kita lihat video dari Bang Haji Rhoma Irama ketika berceramah di wilayah yang konon kekuasaan Habib Bahar. Kita ikuti. Kita mau bertanya tentang penjelasan dari dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi. Dan bertanya
Manas, ceramah Rhoma Irama di kandang Habib Bahar dibanjiri provokasi. Suasana semalam di kandang Habib Bahar bin Smith saat ceramah Rhoma Irama dipenuhi dengan ketegangan namun berbinar dengan keberanian. Saat menyampaikan ceramah, Rhoma Irama menegaskan sikapnya yang tidak takut dan tidak gentar untuk menghadapi kemungkaran dan menyerukan kebenaran di tengah komunitas. Namun, situasi menjadi tidak nyaman ketika acara tersebut dibanjiri provokasi, dengan kejadian seorang yang tidak dikenal melempari batu ke arah panggung. Rhoma, seorang tokoh publik dan ikon umat Islam, adalah sosok yang dikenal luas berkat kiprahnya dalam dunia musik sekaligus dakwah. Bukan dalam konteks promotion daripada bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa. Dalam ceramahnya, Rhoma berkomitmen untuk menghadapi tantangan apapun yang menghalangi jalan kebenaran. Kami tidak akan mundur hanya karena ada tekanan. Kami di sini untuk menyampaikan kebenaran, bahkan ketika ada yang berusaha menginterupsi kami, sebut Rhoma di hadapan jamaah. Keberanian Rhoma Irama dihadapkan pada provokasi tersebut menjadi momen penting dalam acara, di mana ia menunjukkan sikap tegas dan sabar. Ketika ada yang menghardik atau melempari, kita harus tetap tenang, dan saya berpikir setiap orang berhak untuk mendengar kebenaran, imbuhnya. Namun, kejadian melempari batu oleh orang yang diduga sebagai penyusup ini menjadikan suasana semakin memanas. Jamaah yang hadir di lokasi menjadi khawatir dan saling berbisik mengenai tindakan provokatif tersebut. Pihak keamanan yang berada di lokasi langsung bertindak cepat untuk mengamankan situasi. Kami mengutuk tindakan provokasi semacam ini. Acara dakwah seharusnya berlangsung dalam kedamaian, ujar salah satu petugas keamanan di tempat kejadian. Kendati situasi yang kurang kondusif, Rhoma tetap melanjutkan ceramahnya. Ia menyampaikan pesan-pesan penting tentang perlunya bersatu dalam menghadapi kemunafikan dan ketidakjujuran. Ketika kita melihat ada yang salah, adalah kewajiban kita untuk meluruskan. Jika kita diam, maka kita juga akan terjebak dalam kemunafikan, tegasnya di hadapan para pengunjung. Tindakan Rhoma untuk terus bersuara meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan menempatkannya sebagai sosok pejuang kebenaran dalam pandangan banyak orang. Momentumnya sangat tepat, tidak hanya sebagai pengingat akan keberanian, tetapi juga sebagai pelajaran bagi banyak orang tentang bagaimana menghadapi rintangan tanpa harus kehilangan akhlak. Sejumlah netizen di media sosial memberikan respons positif dan dukungan terhadap keberanian Rhoma. Mereka mengapresiasi sikapnya yang tetap nekat menyampaikan pesan dakwah di tengah suasana yang berpotensi menimbulkan konflik. Rhoma adalah contoh nyata bagaimana seorang tokoh bisa menjaga ketegasan dalam berdakwah tanpa terpengaruh provokasi. Dia memang pantas menjadi panutan, tulis salah satu komentar. Dalam konteks ini, Rhoma Irama tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat Islam yang, menurutnya, membutuhkan suara yang mendorong kebaikan dan kebenaran. Dengan cara ini, ia berharap dapat membantu umat untuk mengenali kemunafikan dan menjauhi tindakan yang merugikan masyarakat. Ketika ada dorongan untuk melakukan keburukan, kita harus bisa membuka mata dan bersatu melawan hal itu, jelasnya. Betul kata Bang Haji Rhoma Irama, kalau ada kebohongan, kepalsuan, kemunafikan ini harus diluruskan. Saya setuju dengan Bang Haji Rhoma Irama. Untuk Muhyiddin Habib Ba'alawi, berhentilah melakukan provokasi-provokasi. Kalau itu inisiatif kamu sendiri, hentikanlah. Karena kebenaran ini bagaimanapun kamu halang-halangi dengan kelompokmu, dengan berbagai macam cara mengadakan provokasi, kerusuhan, atau persekusi misalnya, ini tidak akan mencegah orang-orang jujur dan mengatakan kebenaran. Kalau Ba'alawi, junjungan kamu semua ini, sekarang ini di mata masyarakat sudah nol simpatinya. Karena apa? Sudah ketahuan kebohongannya, tidak bisa dibantah oleh klan Ba'alawi, tuanmu yang selalu mengatakan dalam dirinya ada darah Nabi yang mengalir. Salam waras untuk kita semua. Jaga NKRI, jaga Nusantara. Salam Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.